Ya, kejutan kembali terjadi di pasar emas yang ternyata mengalami penurunan atau profit taking yang sangat tajam, kemudian kembali berbalik di pagi hari ini. Dan kalau kita lihat dari pasar ekuitas yang kecenderungannya stabil, kelihatannya ini bukan semata-mata kaitannya dengan pertemuan Amerika dan Cina. Tapi kemungkinan yang akan kita lihat di sini adalah beberapa faktor lain yang mungkin akan menjadi faktor penggerak market. Termasuk salah satunya kabar bahwa Vladimir Putin dan juga Trump itu batal bertemu. Tapi kira-kira bagaimana dampak selanjutnya dari pergerakan pasar? Ini adalah ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari informasi bahwa Putin dan juga Trump batal bertemu dan kelihatannya belum tentu akan dalam waktu dekat terjadi pertemuan tersebut. Jadi agenda ini batal dengan sendirinya dan kita belum tahu lagi kapan mereka akan bertemu karena memang Trump sendiri menekankan tidak ingin membuang-buang waktu untuk suatu pertemuan yang tidak jelas hasil dan juga keputusannya. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah Trump kembali. Inilah terkait dengan Teco trade, Trump always chicken out, di mana posisinya kembali ancaman kembali ditebar oleh Trump, tapi juga kembali optimisme terkait dengan pertemuan antara kedua negara atau kedua pemimpin negara lebih tepatnya antara Trump dan juga Xi Jinping. Tapi kira-kira apakah Xi Jinping akan bergetar dengan ancaman tersebut? Yang sudah-sudah sih dari kemarin kita tidak melihat itu terlihat dari China. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari apa yang terjadi ke depan, kemungkinan dalam 2 minggu ke depan ya tarik ulur antara sepakat atau tidak sepakat, lalu kemudian ancaman dengan tidak ada ancaman, ya kemungkinan itu yang akan kita lihat dalam tempo 2 minggu ke depan. Nah, kemudian yang ketiga datang dari Jepang. Kali ini hasil dari pertemuan ataupun dari terpilihnya Perdana Menteri baru yaitu Takaichi, maka punya kewajiban dari pemerintah untuk merangkul ataupun bahkan mengkoordinasikan terkait dengan kebijakan yang akan diambil, dan itu adalah kembali dengan patokan bahwa apakah pemerintah dengan bank sentral, dalam ini adalah BOJ, bisa bekerja sama dan berkoordinasi apa tidak. Ini kaitannya dengan kebijakan ekonomi suatu negara, bukan hanya kepentingan dari pemerintah untuk kepentingan fiskalnya, dan juga bukan hanya terkait dengan BOJ dengan tetap menaikkan suku bunganya. Nah, kita akan lihat perpaduan ini apakah akan menghasilkan suatu hal yang cukup menarik di pasar atau tidak, yang mungkin bisa kita manfaatkan ke depan. Dan yang terakhir datang dari Inggris, yang ternyata Menteri Keuangan Inggris sepertinya mulai mendukung untuk pemangkasan suku bunga dari BOE atau Bank of England. Ya, kita lihat ke depan, apakah ini menjadikan sinyal bahwa BOE akan memangkas lebih lanjut apa tidak. Yang jelas dari BOE atau dari Andrew Bailey sendiri beberapa waktu lalu sempat mengatakan sinyal kemungkinan untuk terjadinya pemangkasan lebih lanjut, tapi kapan dan berapa besar itu yang kita tidak ketahui. Oke, kita masuk yang pertama, datang dari masalah pertemuan yang dibatalkan atau yang lebih tepatnya tidak terjadi atau tidak jelas kapan akan dipertemukan. Ya, pada dasarnya dari komunikasi antara kedua wakil negara yaitu Rubio dan juga Lavrov mengatakan bahwa komunikasi mereka cukup baik, cukup lancar, konstruktif dan lain-lain, tapi pada dasarnya tidak melihat ada kesempatan untuk mempertemukan kedua pemimpin negara. Apalagi dengan Trump mengatakan tidak mau bertemu tanpa ada hasil apapun dan cenderung buang-buang waktu. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Rusia ini diendus ataupun dicurigai oleh Zelensky dari Ukraina yang mengatakan kayaknya ini Putin sengaja untuk menghindari ya terkait dengan diplomatik untuk mengakhiri peperangan. Nah, tapi ya sisi lain juga ada hal yang mungkin menjadi faktor penyebab kenapa Putin membatalkan pertemuan tersebut. Dikatakan bahwa Putin tidak antusias lagi saat mendengar ada penundaan untuk masalah keputusan apakah Amerika akan tetap mengirim rudal Tomahawk ke Ukraina atau akan membatalkan. Jadi dengan alasan tersebut salah satunya yang mungkin dicurigai alasan yang lebih tepat untuk Putin membatalkan pertemuan. Apalagi kalau itu terjadi, Putin sudah mengingatkan kepada Trump jauh-jauh hari bahwa kalau misalkan Amerika tetap bersikukuh untuk mengirim atau memasok Tomahawk ke Ukraina, maka itu akan kurang lebih bisa dibilang akan membuat hubungan antara Rusia dan Amerika cenderung suram. Nah, itu yang pernah diancamkan oleh Putin. Tapi kita lihat ya ke depan apakah ini akan berubah intonasi lagi atau tidak. Namun kemudian di sisi lain Uni Eropa memberikan syarat dan persyarat melalui proposal 12 poin untuk mengakhiri perang Rusia tersebut. Salah satu poinnya itu adalah membenarkan atau menjamin keamanan untuk Ukraina, termasuk juga menjamin kemungkinan untuk bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa. Ya, dengan catatan mungkin yang dimaksud adalah lebih kepada join kepada NATO, dan salah satu poin itu yang saya rasa
menjadi faktor keberatan yang pernah disampaikan oleh Putin. Tapi apakah ini akan berubah atau tidaknya? Ya saya rasa belum lagi ketentuan ataupun terjadi pertemuan-pertemuan dari Rusia ataupun bahkan Ukraina. Jangankan pertemuan kedua negara, jangankan pertemuan kedua pemimpin negara, tapi juga pertemuan antara kedua pemimpin seperti Trump dan juga Zelensky ataupun Trump dengan Putin kelihatannya agak sulit untuk dalam waktu dekat terwujud. Nah, ini berarti akan menjadi faktor utama yang memastikan adanya ketidakpastian dari faktor geopolitik lagi. Terlepas dari masalah jalur Gaza tentunya. Nah, kemudian terkait dengan agenda pertemuan lainnya antara Trump dan Xi Jinping baru diagendakan kurang lebih 2 minggu ke depan, dan itu berarti di awal bulan November. Rencana pertemuan awalnya diharapkan mereka berdua bisa bertemu di Malaysia minggu ini, di mana akan terjadi KTT Asia ataupun ya Asia Pasifik ya. Tapi ternyata tidak terjadi, malah kecenderungannya adalah pertemuan untuk minggu ini itu adalah pertemuan dua delegasi. Jadi Amerika dan China akan bertemu di Malaysia, sementara untuk kedua pemimpin negara yaitu Trump dan Xi Jinping dijadwalkan akan bertemu di Korea Selatan. Walaupun ada isu juga bahwa kelihatannya Xi Jinping mengundang Trump untuk berkunjung kepada China. Nah, satu sisi teman-teman, kalau misalkan terkait dengan pertemuan-pertemuan ini, maka telusuri terlebih dulu asal muasal kenapa mereka akan bertemu ataupun akan terjadi pertemuan, dan topik masalah utama yang sedang bisa dibilang cukup panas dalam beberapa waktu terakhir. Oke, kalau misalkan ditelusuri lebih lanjut, maka dari sejak bulan April ataupun bahkan dari sejak bulan Juli, waktu pertemuan kedua delegasi, itu memang sempat disepakati bahwa kedua pemimpin negara ini akan bertemu di kisaran bulan November. Hanya saja waktu itu tidak dipastikan tanggal dan tempatnya. Nah, untuk kali ini mereka sudah confirm bahwa mereka akan bertemu 2 minggu ke depan, dan itu adalah tempatnya di Korea Selatan. Oke, kemudian masalah apa yang ditimbulkan, apa yang sedang hangat-hangatnya di antara kedua negara. Yang pertama adalah China menghentikan pembelian soybean ataupun kacang kedelai dari Amerika. Kemudian China juga memperketat aturan dari ekspor rare earth mineral. Saya rasa itu yang menjadi 2 poin utama yang membuat panas atau gerah Amerika. Dalam ini tentunya pemerintahan Donald Trump. Kemudian di sisi lain, Trump sendiri sudah sempat mengancam kemudian menarik diri. Kalau Anda ingat 1 atau 2 minggu yang lalu, Trump sempat mengancam dengan tarif kurang lebih 100%. Tapi kemudian mereka dikonfirmasi dan akhirnya mencabut hal tersebut dan mengatakan itu tidak keseluruhan atau bisa dibilang tidak permanen. Nah, artinya di situ sebetulnya ancaman itu tetap ada, hanya saja tidak dipublish ataupun diproklamirkan kembali. Dan sayangnya kalau misalkan seperti itu, berarti ingat pula bahwa di sisi lain China selalu menekankan bahwa mereka tidak suka dengan cara Amerika berkomunikasi dengan melakukan ancaman. Jadi saya rasa ini yang akan menjadikan pembatasan ataupun kemungkinan agak relatif minim untuk kemungkinan terjadinya kesepakatan. Nah, tapi di sisi lain Trump punya rencana lain untuk menekan China. Salah satunya adalah akan membatasi pesanan pesawat terbang. Kita tahu dari salah satu poin pertemuan di bulan Juli adalah bahwa China akan diperbolehkan untuk memesan pesawat terbang dari Amerika jenis Boeing, dan itu kurang lebih meningkat pesanannya beberapa waktu terakhir. Tapi dengan acara ataupun dengan agenda seperti ini, ada kemungkinan Trump akan mensiasati untuk membatasi pesanan tersebut. Nah, kemudian juga Trump juga mencari narasumber ataupun sumber alternatif dari terkait dengan mineral logam ataupun rare earth mineral, dan mereka sudah menandatangani kesepakatan dengan Australia. Tapi apakah cukup? Karena China dikenal sebagai negara dengan komponen ataupun dengan kandungan rare earth mineral yang paling tinggi. Cukup menarik ya, tapi kita akan lihat nih apakah itu bisa menutupi kebutuhan dari Amerika atau tidak. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan China? China sendiri sebetulnya diam-diam juga tetap merangkul Uni Eropa, dan mereka sudah sempat kontak dan melakukan kesepakatan. Berarti mereka sudah mengendus ada kemungkinan pembatasan pesanan pesawat terbang dari Amerika, kemudian akhirnya mereka mencari alternatif lain lewat Uni Eropa. Kalaupun iya, saya rasa buat apa juga terjadi pertemuan ya. Tapi intinya adalah dari semua ini bahwa market masih melihat ada optimisme yang tumbuh, yaitu kaitannya ujung-ujungnya keduanya akan tetap berkolaborasi dan juga terjadi kesepakatan. Jadi saya rasa dalam 2 minggu ke depan, kalau memang ini ternyata bukan hanya sekedar ancaman, maka sangat mungkin untuk terjadi kesepakatan. Tapi di sisi lain, kalau ternyata tidak terjadi kesepakatan, maka hati-hatilah, tackle trade. Trump always chicken out, di mana Trump memanasi situasi dengan ancaman tarif yang lebih besar,
saat ini adalah 155% untuk China, dan kemungkinan market akan merespon negatif, terutama pasar ekuitas, kemudian safe haven akan mulai kenaikan. Tapi di sisi lain, dengan mudahnya Trump akan mencabut kembali, sehingga akhirnya dianggap itu hanyalah gertakan. Siasat yang cukup menarik dan masih tetap berlaku tentunya. Lalu kemudian yang kita perhatikan di sini adalah terkait dengan koordinasi antara Takaichi dan juga Katsuo Ueda. Kita belum tahu agendanya kapan, karena ini adalah komunikasi yang disampaikan oleh Takaichi saat dia ditanya oleh wartawan. Jadi pada dasarnya pemerintah dalam hal ini adalah Takaichi ingin melakukan koordinasi kebijakan dengan BOJ, dan ini mirip dengan waktu yang di masa lampau, di mana pemerintah itu berkoordinasi terlebih dulu atau berkomunikasi dengan BOJ saat melakukan kebijakan ekonomi. Dan menurut Takaichi hal itu penting karena kebijakan moneter dari BOJ juga merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi. Jadi mau tidak mau kesepakatan apapun itu memang pada dasarnya adalah yang terpenting adalah berkolaborasi antara pemerintah dan juga bank sentral. Yang ditekankan di sini adalah kebijakan apapun itu, spesifik detailnya kebijakan moneter itu adalah hak ataupun ranah kewenangan dari BOJ. Tapi tidak berarti bahwa pemerintah akan mengintervensi kebijakan tersebut. Nah, kita perlu tahu ya, kita perlu lihat di sini apakah akan terjadi kesepakatan tertentu apa tidak. Yang jelas ada satu pernyataan yang cukup menarik di sini bahwa Takaichi mengatakan target inflasi 2% dari bank sentral BOJ harus dicapai tidak hanya melalui faktor kenaikan biaya, melainkan juga dengan cara kenaikan harga, dalam ini adalah inflasi, disertai dengan kenaikan upah. Kalau tidak salah, beberapa waktu lalu Katsuo Ueda pun selalu menekankan hal tersebut. Terutama poinnya adalah kenaikan upah, di mana harus lebih tinggi daripada kenaikan inflasi. So, kalau poin ini benar, maka seharusnya tidak ada masalah bagi BOJ untuk tetap menaikkan suku bunga di pertemuan-pertemuan mendatang. Tapi mungkin bukan bulan ini, melainkan beberapa pertemuan ke depan. Dan beberapa analis atau mayoritas analis memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga tersebut baru akan terjadi di bulan Januari 2026. Kira-kira apakah ini akan menjadi clue terpenting untuk USD Japanese Yen, atau mungkin malah kecenderungannya Japanese Yen cenderung melemah terlebih dulu sebelum akhirnya diganggu oleh kebijakan kenaikan suku bunga dari BOJ. Oke, Menteri Keuangan dari Inggris Rachel Reeves mengatakan bahwa dia mendukung untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh Bank of England. Dan salah satu cara yang akan dia lakukan adalah mengontrol inflasi dengan cara rencana anggaran yang akan diajukan terdekat itu adalah untuk menekan inflasi atau mengendalikan inflasi dan juga termasuk pengurangan biaya hidup. Dengan cara seperti itu diharapkan nantinya BOE punya keleluasan untuk menurunkan atau menekan suku bunga kembali karena inflasi relatif lebih rendah. Ya, kita lihat apakah ini misi yang bisa tercapai apa tidak. Yang jelas dengan rencana anggaran tersebut, kalau misalkan memang betul-betul inflasi bisa ditekan, minimal mereka akan fokus dengan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Tapi untuk sementara waktu mungkin mau tidak mau, salah satu yang harus dituju adalah inflasi atau menekan inflasi, dan akhirnya itu dilakukan dengan melakukan pemangkasan suku bunga. So, kolaborasi antara pemerintah dengan bank sentral seperti ini harusnya yang terjadi juga di Jepang. Oke, untuk data ekonomi hari ini kita sudah lihat rilis data CPI untuk Inggris ada di 3,8% untuk basis tahunan, kemudian untuk basis bulanannya 0%, turun dari 0,3%, dan juga kaitannya dengan PPI berada di minus 0,1%. Anda bisa lihat respon atau reaksi marketnya adalah negatif untuk pound sterling, sehingga penurunan masih tetap berlanjut. Dan saya rasa balik lagi dengan apa yang tadi dikomentarkan oleh Reeves, kemungkinan mereka mendukung untuk pemangkasan lebih lanjut, berarti mungkin kuartal keempat akan terjadi satu kali pemangkasan lagi dari BOE. Dan pertemuan berikutnya, paling dekat mungkin kita akan dengarkan mereka akan cut rate 25 basis point. Dan itu berarti otomatis apa yang terjadi pound sterling dibandingkan dengan euro, itu akan relatif lebih rendah daripada posisi dari ECB. Kalau lihat dari BOE membuka kemungkinan jalur pemangkasan suku bunga, sementara ECB tetap mempertahankan suku bunga. Dan termasuk versus US dollar kemungkinan akan relatif lemah. Tapi mungkin sedikit penguatan karena Fed sendiri diharapkan melanjutkan pemangkasan suku bunga. Oke, fokus minggu ini setelah telusuri tadi bahwa jadwal pertemuan antara Trump dan Putin digagalkan atau dibatalkan, maka fokus satu-satunya fokus yang mungkin akan kita tuju adalah data-data inflasi baik itu dari Inggris ataupun dari Amerika. Dengan Inggris tadi sudah dirilis, berarti kita tinggal menyisakan satu lagi data inflasi dari Amerika di hari Jumat mendatang. Kira-kira akan seperti apa? Apakah itu akan mendorong kepada penekanan kepada penurunan suku bunga Fed atau tidak? Yang jelas market sampai saat ini mulai mengkalkulasi ataupun bahkan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk.